I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Adapun yang dimaksud individu menurut Effendi adalah berasal dari kata in dan dividend. Dalam bahasa Inggris, in mengandung pengertian tidak, sedangkan dividend artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau kesatuan. Dalam hal ini, artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis. Apabila kedua aspek tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu. Selanjutnya, hakikat adab dan peradaban. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan, di mana pada hakikatnya kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Kebudayaan berasal dari bahasa Inggris yakni kultur. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Baik, sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Rafli. Peran teknologi dalam peradaban. Teknologi telah menjadi salah satu pendorong utama dalam perkembangan peradaban manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi, manusia dapat menciptakan alat-alat yang mempermudah pekerjaan mereka, menghasilkan makanan dalam jumlah yang lebih besar, dan memperluas wilayah yang mereka kuasai. Contohnya adalah revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 yang mengubah cara produksi dan perdagangan yang dilakukan. Manusia sebagai makhluk beradab. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Tetapi dalam perkembangannya manusia bisa jatuh dalam perilaku kebiadaban karena tidak mampu menyeimbangkan atau mengendalikan cipta, rasa, dan karya yang dimilikinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu evaluasi budaya dan tahap peradaban. Evaluasi budaya berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Peradaban merupakan tahapan dari evaluasi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol meliputi tingkat ilmu, pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut. Saya Najwa, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu peradaban dan perubahan sosial. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya dan upaya serta akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengelola alam sebagai challenge atau tantangan guna
mencakup kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu hubungan antar manusia dan peradaban adalah kompleks dan terus berkembang. Manusia telah menjadi agen perubahan yang kuat dalam perkembangan peradaban mereka melalui inovasi teknologi, perkembangan sosial, dan dampak lingkungan. Penting untuk memahami peran kita dalam peradaban saat ini dan bagaimana tindakan kita dapat mempengaruhi masa depan peradaban manusia dan planet ini. Dengan kesadaran yang lebih besar tentang dampak lingkungan dan nilai-nilai sosial yang positif, kita dapat berkontribusi pada pembangunan peradaban yang berkelanjutan dan inklusif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.